3. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan ke teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu lagi di perkuliahan yang baru ini. Kali ini saya kenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Pak Fatul Anwar, yang mana saya akan mengajar untuk teman-teman semuanya di mata kuliah. Saya harapkan teman-teman semuanya dapat nantinya menyerap dan bisa juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya di mata kuliah ya. Oke, di awal mungkin ada teman-teman yang sudah tahu ya sebelumnya statistika itu seperti apa, ataupun mungkin juga beberapa teman-teman yang masih belum tahu dan ngeh statistika yang asli atau yang real itu bagaimana konsepnya. Maka dari itu kita akan perkenalan ini ya di kesempatan kali ini, ataupun di kesempatan di semester ini nanti untuk perkenalan dengan statistika itu. Oke, saya harapkan teman-teman juga bisa fokus ya, dapat belajar dengan baik dan juga dapat mengambil hikmahnya nanti untuk perkuliahan di statistika ini. Oke, yang pertama kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan statistika. Sebelum kita perkenalan, mungkin dari teman-teman semuanya sebelumnya sudah ada yang pernah tahu atau bahkan pasti di kehidupan nyata sudah pasti tahu ya kan terkait hitung-hitungan ataupun juga kadang mengkalkulasikan suatu data. Oke. Statistika sendiri kalau teman-teman memahami ya, itu adalah ilmu yang mana mengumpulkan data dan menyajikan berbagai macam hal untuk bisa dianalisis dan juga bisa diinterpretasikan dari data yang ada dan data berbentuk informasi untuk dapat kita ambil keputusan yang tepat dan efektif guna nantinya bisa dipakai atau bermanfaat dalam suatu tujuan tertentu. Misalkan nih teman-teman, dalam kesehariannya pasti teman-teman mahasiswa semuanya tahu ya, ini kita misalkan ada yang teman-teman berorganisasi nih ya, ada nama-nama mahasiswa atau nama-nama anggota organisasi. Misalnya ya, kita kasihkan contoh ya, Pak Irun, ini ada terlihat di sini saya sudah kemas dengan baik. Warsidi Purnomo ataupun Anas Haryono, dan semuanya ada umurnya misalkan seperti itu. Kalau ini bapak-bapak arisan seperti itu, ada umurnya 56, 70, 33, 51 dan sebagainya. Dari semuanya itu, terkadang kita sebagai anggota organisasi atau anggota arisan, misalkan ini bapak-bapak yang misalkan, kita tuh secara tidak langsung kita tuh mengkategorikan usia tadi, lalu kita mengkalkulasikan atau melakukan analisis dari data yang ada. Lalu kita outputnya biasanya kita menjumlahkan dan kita bisa menginterpretasikan ya, atau biasanya kita presentasikan gitu. Kalau di rapat RT atau apa, nah, ataupun di rapat organisasi teman-teman mahasiswa atau teman kita akan share gitu. Ini kita punya organisasi seperti ini, jumlahnya sekian, outputnya sekian, mahasiswa semester 1, semester 2 nya sekian, kita presentasikan gitu seperti itu. Nah, secara tidak langsung itu merupakan suatu kegiatan dalam statistika, yaitu mengumpulkan, menata, menyajikan, lalu menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada. Dan itu nanti digunakan untuk manfaat, misalkan manfaat teman-teman tadi, misalkan organisasi ataupun juga perkumpulan bapak-bapak misalkan tadi seperti itu ya. Secara jelas seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman juga dalam perkuliahan ataupun sebelum perkuliahan ini di SMA-nya ataupun SMK pasti berkenalan juga lah dengan statistika. Pasti saya ya di matematika, di statistik itu ada. Nah, di dalam perkuliahan kali ini, terutama di agribisnis ya, statistika memiliki fungsi yang sangat-sangat dominan dan juga sangat banyak. Jadi kita kalau di organisasi kita pakai statistika itu untuk menganalisis. Nah, di agribisnis kalau teman-teman nantinya bergerak di agribisnis, dan kita ini mata kuliah agribisnis ya, di jurusan agribisnis seringkali kita menggunakan statistik dalam hal menangani permasalahan misalkan analisis kondisi tanaman, ternak, perikanan ataupun kelayakan usaha dalam hal scale ekonomi kayak gitu ya, dalam hal ekonomi kecil atau menengah ataupun besar,
Lalu juga kita dalam manajemen produksi agribisnis itu kita juga pakai statistik. Jadi acuan data kita proses, kita pakai dalam dunia agribisnis itu sering sekali kita praktekkan sebenarnya. Selain agribisnis juga kita sering melakukan dalam hal pemasaran dan berbagai macam kegiatan agribisnis lainnya. Intinya statistika itu sangat berguna sekali di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari ya, lebih-lebih dalam agribisnis karena statistika itu sangat membantu jadi seperti tools atau alat yang kita pakai untuk menganalisis ya. Nah, untuk itu sedikit saya akan share terkait jenis-jenis yang terlebih dahulu. Jadi biar teman-teman di awal perkuliahan atau awal semester awal mengenal statistika ini kita tahu ya. Macam-macam statistika. Nah, biasanya statistika itu ada beberapa macam bentuknya ya. Ada statistika deskriptif. Apa sih statistika deskriptif itu sendiri? Itu metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah kita kumpulkan menjadi sebuah informasi. Nantinya setelah kita kumpulkan dan kita deskripsikan, data itu bisa enak gitu dilihat, bisa describe kayak gitu dengan baik, dan juga bisa bisa mudah dibaca. Nah, statistika deskriptif ini sangat terpakai sekali dalam kita misalkan presentasi. Ada juga statistika atau statistik induktif, di mana metode yang digunakan untuk mengetahui sebuah populasi itu berdasarkan suatu sampel. Jadi dengan menganalisis satu sampel saja kita bisa tahu dan merepresentasikan si data populasi tadi. Seringkali ini statistik induktif kita bisa praktekkan atau kita sering mempraktekkan juga. Misalkan kita dalam hal survei kependudukan atau survei KPU pemilihan umum. Nah, ini sering sekali dipakai ya statistik induktif. Kenapa kok dipakai? Ya ini sangat efektif. Di mana kita hanya butuh wawancara ataupun juga informasi 1-2 sampel individu bisa kita pakai untuk menggambarkan keseluruhan populasi. Misalnya ada pemilihan di daerah pemilu, ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Kita cuma ambil sampelnya aja, tapi kita tahu daerah itu warnanya merah, daerah itu warnanya hijau, daerah itu politiknya warnanya kuning. Itu statistik. Oke, lanjut ya. Nah ini yang contoh tadi ya, seperti saya jelaskan tadi, bahwa statistik deskriptif kita bisa menggambarkan suatu gambaran. Jadi enak secara describe itu enak, bisa dilihat ya. Nah, Jenawi, ini contohnya ya, ada berapa ribu hektar untuk lulusan ataupun juga diagram dari gambaran lulusan di kampus seperti ini contohnya saja ya. Jadi representasi. Nah, cara menggambarkan dan dilihat selalu di orang itu akan melihat statistik secara deskriptif, jadi digambarkan seperti itu ya. Lalu statistik yang saya jelaskan tadi ini contoh yang lain, ada pedagang jeruk ya yang mengatakan jeruknya manis. Untuk membuktikannya, ketika teman-teman misalkan beli jeruk di jalan, hanya cukup satu dong, ya kan? Biasanya kayak gitu. Pedagang tuh kita praktek secara, tadi kan saya mencontohkan lebih detail ya terkait KPU, terkait survei penduduk. Tapi pada hakikatnya hari-harian kita tuh selalu melakukan juga loh. Pedagang itu kalau kita beli jeruknya, pasti cuma dikali satu. Ini contohnya mas untuk di pasar kayak gitu. Nah, itu namanya statistik induktif. Dimana diasumsikan satu sampel jeruk tadi bisa menggambarkan buah yang keseluruhan. Oke. Untuk kita lebih mengenal statistik lagi, kita juga harus tahu yang namanya populasi dan sampel berkaitan dengan statistik induktif tadi. Populasi itu apa sih? Populasi ya sebuah kumpulan ya, semua kebanyakan orang-orang maupun benda-benda ataupun objek-objek yang kita perhatikan atau kita teliti gitu ya, secara populasi ya. Jadi secara kumpulan seperti itu. Nah, sedangkan sampel itu bagian dari populasinya itu. Ada jenis-jenis data ya. Jadi statistik kita harus tahu dulu tuh
kita tiap hari melakukan analisis ya, kita butuh data, kita butuh input data yang mana yang kita pakai untuk analisis. Jadi data tuh sebenarnya ada dua macam ya teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa semuanya. Ada data kualitatif dan juga ada data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Biasanya data kualitatif ini merupakan data yang tidak bisa atau data yang berbentuk bukan nominal ataupun bukan bukan angka. Jadi data yang tidak tergambarkan secara angka pada hakikatnya ya. Jadi misalkan jenis kelamin, warna kesukaan, asal suku, terus juga sikap, lalu juga kebenaran, kebaikan, kayak gitu. Jadi berbagai macam hal yang dia sifatnya kualitatif. Misalkan kita wawancara, itu datanya data kualitatif. Karena apa? Datanya itu tidak ternilai atau tidak berupa angka, jadi non angka. Seperti itu ya. Itu namanya data kualitatif. Itu bisa masuk ke dalam statistik dan bisa kita pakai untuk dianalisis secara statistik. Data yang lain itu data kuantitatif. Di mana data ini ya kebalikannya dari data kualitatif tadi. Jadi datanya itu merupakan data yang bisa terukur berdasarkan angka ya tentunya, jadi bernominal kayak gitu. Sekarang ini ada data diskret, yaitu data misalkan data kuantitatif yang nilainya khusus. Jadi biasanya berupa bilangan bulat. Ada juga data kontinu, di mana data yang berbentuk bilangan bulat maupun besaran, dan biasanya dia kontinu gitu. Jadi dia ada time seriesnya, gitu, ataupun ada waktu berkelanjutan seperti itu. Data diskret tadi contohnya misalkan jumlah mobil, jumlah TV terjual, jumlah karyawan, gitu. Jadi datanya ya secara keseluruhan seperti itu. Jadi data kuantitatif yang nilainya khusus, biasanya berupa bilangan bulat. Lalu ada juga data kontinu yang tadi saya jelaskan ya, berat badan, kontinuitas berat badan kan bertambah, berubah jarak Solo ke TW misalkan, atau luas wilayah. Jadi dia akan selalu kontinu seperti itu ya. Ada dua, diingat-ingat selalu ya teman-teman semuanya. Karena apa? Data ini nanti akan terpakai kemudian hari untuk dianalisis ataupun diolah. Dari data yang tadi kita beralih ke data primer dan juga data sekunder. Apa sih data primer? Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber daya ataupun objek penelitian, biasanya diperoleh dari wawancara seperti yang saya jelaskan tadi ya. Datanya itu berbentuk wawancara, misalkan seperti itu. Kalau tadi kita sudah tahu ya, data yang ada kualitatif itu biasanya mengarahnya ke data primer ini tadi. Jadi datanya bisa bentuk kuesioner, dalam bentuk daftar pertanyaan, lalu juga wawancara secara in-depth wawancara seperti itu. Jadi wawancara mendalam. Lalu ada juga yang namanya data sekunder. Data sekunder ini data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain, dan biasanya sudah ada pihak yang mengurutkan atau mengkolek seperti itu. Sudah ada pihak yang dia itu bertanggung jawab untuk ataupun bertugas untuk mengumpulkan berbagai macam data. Bisa kita ambil dari data World Bank, dari kementerian, lalu ada juga di BPS seperti itu. Biasanya kita pakai untuk kita gunakan sebagai analisis di statistik ini sendiri. Ada dua macam tadi ya, primer dan sekunder. Pentingnya apa? Pentingnya untuk data-data tadi, di mana ketika kita berjalan untuk menganalisis suatu data atau kita menganalisis dengan cara statistik, kita bisa pakai si data-data tadi untuk kita gunakan dalam alur statistik kita. Lalu juga kita bisa melakukan analisis dulu. Misalkan kita kan mau menganalisis tadi misalkan survei di KPU seperti itu. Ya udah kita tahu tuh surveinya ya baik data kualitatif atau data sekunder. Jadi kita bisa mengelompokkan dulu kayak gitu fungsinya dari kita tahu data tadi. Misalkan nih ya, cara pengumpulannya juga berbeda-beda kayak gitu. Misalkan kalau kita primer ya udah kita pakai wawancara langsung. Jadi dengan cara wawancara langsung dengan objek penelitian kita tanyai berupa pertanyaan yang ada, dan juga kita bisa pakai untuk
diisi berbagai macam pertanyaan nanti oleh responden yang kita pakai untuk analisis statistik. Lalu ada juga wawancara dia langsung, itu dengan menggunakan pihak ketiga, misalkan informannya untuk menanyakan pertanyaan pada responden, kayak gitu. Jadi kita cuma cukup ke informan yang sudah pernah turun di wawancara lapang atau wawancara responden tadi. Gitu. Nah, ada cara yang lain kita mengirim kuesioner. Jadi kita tidak perlu langsung ketemu ataupun tidak perlu langsung wawancara, tapi dilakukan dengan mengirim kuesioner ke responden. Semuanya itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi pasti ketiganya ini, cara yang kita pakai pengumpulan data ini pasti punya kekurangan dan kelebihan. Ya, kalau kita tinggal menimbang saja kebutuhan analis data kita itu tinggal pakai yang seperti itu ya bukunya. Nah, ini juga kita bisa pakai atau kita bisa lihat skala dalam pengukuran kita. Ada skala interval, ada skala nominal, skala ordinal, dan skala rasio. Kita perkenalan dulu ya dengan yang namanya skala nominal, di mana dia merupakan suatu ukuran yang paling sederhana dalam angka, yang mana angka itu nanti diberikan pada objek yang memiliki arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apa-apa. Misalkan skala nominal ini agama di Indonesia, di mana terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dan skala nominal ini juga biasanya, contoh aja, kita bisa melihat si objek ini dengan cara paling sederhana, yaitu variabel gender, yaitu laki-laki atau pria dan wanita. Jadi ini sebagai label saja kayak gitu. Jadi skala nominal itu seperti itu. Nah, ukuran nominal ini merupakan ukuran terbaik untuk data kualitatif ya. Jadi teman-teman kalau mau menganalisis dengan statistika untuk data kualitatif, bisa pakai nominal, karena kan enak ya. Ini masnya ini pria atau wanita. Jadi kita melabelkan atau mengkelompokkan dalam berbagai macam kelompok tadi saja. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Buddha. Itu namanya skala nominal. Atau nominal scale ya. Nah, misalkan ya. Dan misalkan ya, kalau kita menganalisis angka 2 tidak berarti lebih besar dari 1. Jadi itu lebih ke data yang kita kelompokkan, gitu. Bukan besar-besaran. Jadi bukan lebih baik karena lebih banyak, atau lebih baik karena lebih besar, atau lebih baik karena dia absolut besar, enggak. Jadi baik di sini itu tidak akan, atau besar di sini itu tidak selalu lebih baik seperti itu. Misalkan jumlah laki-laki 200, perempuan 350. Ya 200 kecilnya laki-laki itu belum tentu lebih jelek juga dibanding perempuan yang lebih banyak 350. Jadi ini bukan menggambarkan terkait lebih baik mana, bukan. Jadi ini lebih ke menominalkan atau melabelkan aja. Lalu ada juga skala ordinal. Skala ordinal itu memiliki sifat dari skala nominal dengan tambahan sifat bahwa nilai variabel dapat diukur. Jadi bedanya kalau di skala nominal tadi, kita tuh tidak bisa melakukan variabel yang bisa kita ukur ya. Nah, skala ordinal ini merupakan skala yang sifatnya seperti nominal, tapi dia lebih bisa diukur, yaitu measurable. Jadi kita bisa mengukurnya, kayak gitu. Misalkan angka 1 untuk SD, angka 2 untuk SMP, untuk 3 untuk SMA. Jadi sifatnya itu kualitatif ya. Tapi kita bisa mengukur kayak gitu, pakai angka kayak gitu. Jadi angka 3 lebih besar dibanding angka 2, angka 2 lebih besar daripada angka 1. Kalau yang pertama tadi belum bisa kita bandingkan besar atau lebih baik atau lebih besar, itu kita tidak bisa melabelkan besar kayak gitu ya. Kalau ini lebih kelihatan kayak gitu. Jadi misalkan 1 untuk SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA. Yang SMA pasti lebih punya, digambarkan lebih tinggi dibanding SMP dan SD. Biasanya ini adalah untuk data kualitatif juga. Kita mengkualifikasikan seseorang dalam suatu data, kita pakai ini, skala ordinal. Selanjutnya itu adalah skala ukuran interval ya, untuk lanjutan yang tadi. Skala ukuran interval itu merupakan suatu skala yang digunakan untuk memberikan angka pada klasifikasi atau kategori suatu objek yang memiliki sifat ukuran ordinal dan ditambahkan satu sifat lain, yaitu jarak atau interval. Sebagai gambaran suatu ciri-ciri dari objek itu, kayak gitu ya teman-teman ya. Misalkan variabel umur dengan
dengan indikator tidak produktif, produktif, dan tidak produktif. Skalanya itu kita bisa pakaikan, ada intervalnya seperti itu. Jadi yang tidak produktif itu 0 sampai 14 tahun, kayak gitu. Jumlahnya berapa? Nah, ketahuan. Lalu produktif 15 sampai 64 tahun. Jumlahnya berapa? 61 ketahuan. Yang tidak produktif juga ketahuan seperti itu. Nah, skala ini yang kita pakai intervalnya tadi bisa menggambarkan, lebih menggolongkan atau mengidentifikasi lagi ya gitu dibanding dua skala yang sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut skala ukuran rasio. Jadi teman-teman tahu ya, merupakan suatu bentuk paling tinggi dalam skala pengukurannya. Ingat-ingat, skala rasio ini merupakan bentuk paling tinggi dalam skala pengukuran. Mencakup semua skala, yaitu nominal, ordinal, interval, sampai memberikan keterangan nilai absolut. Jadi di sini kita bisa mengukur seperti itu. Misalkan contoh rasio dari nilai suatu objek yang diukur ya. Ini produksi padi misalkan tahun 2017 dan tahun 2018. Tahun 2017 produksi padi yang ada itu 2.200 ton gitu ya misalkan. Lalu tahun 2018 itu menaik atau meningkat itu 2.800 ton. Nah, dirasiokan di sini kita absolut pasti kita bandingkan 1:1,27. Di sini kelihatan yang mana yang lebih besar, rasionya kita pakai, perbandingannya kita pakai. Seperti itu ya teman-teman. Bisa ditangkap ya teman-teman semuanya. Jadi kita lebih membandingkan ya, itu compare satu dengan compare yang lain dengan rasio yang berbeda. Oke, untuk kita lebih mengenal lagi statistik ini, kita biasanya akan membekali teman-teman semuanya, atau kita juga terbekali atau dibekali untuk menganalisis suatu statistik. Kita pakai alat bantu atau tools ya. Kita belajar dengan komputer biasanya. Yang pertama itu bisa kita pakai Microsoft Excel ya, Microsoft Office Excel, yang mana di Excel, meskipun saya yakin juga ya teman-teman pasti sudah mengenal Excel ini dari SMA ataupun SMP ya, dan biasanya kan kita untuk menghitung. Nah, kalau teman-teman dulu tahunya hanya untuk menghitung, analisis statistik itu bisa kita pakai di sini. Baik itu untuk menjumlahkan total dengan rumus-rumus dari Excel yang ada, itu kita juga bisa melakukan prediksi seperti itu, atau kita bisa menganalisis hasil suatu hal seperti itu. Jadi salah satunya Microsoft Excel. Lalu kita juga ada alat bantu lain yang paling atau sering kita pakai di S1 ya, itu namanya SPSS khusus statistik seperti itu. Alat bantu ini sangat memudahkan sekali untuk teman-teman menganalisis suatu data, dan ini biasanya nanti akan kita lanjutkan ya dalam perkuliahan selanjutnya. Kita akan ajarkan semuanya nanti di semester-semester yang akan datang seperti itu. Ini lebih baik lagi, lebih expert lagi ya kalau untuk menganalisis suatu data. Tinggal kita pakai data yang ada, lalu kita run untuk analisisnya, dan nanti akan keluar deskripsi suatu data tadi seperti yang kita inginkan tentunya ya, dengan model analisis yang kita inginkan juga. Mungkin gambaran ataupun perkuliahan terkait pengenalan statistika ini sudah cukup ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-temanku semuanya, teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dan juga bergabung. Terima kasih sekali atas atensinya, dan semoga teman-teman tadi dapat mengambil hikmah atau manfaat yang ada dalam perkuliahan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck untuk kalian semuanya. Iya guys.